Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi bersama saya Hilda Yanti Alwia, atau bisa dipanggil dengan Hilda. Kali ini kita akan ada di podcast Bincang Santai, yaitu tempat obrolan dan konsultasi keluarga berencana. Nah, teman-teman mungkin belum tahu tentang harmoni generasi itu apa sih. Jadi harmoni generasi itu adalah salah satu program yang baru telah dibuat di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, yang dimana ini adalah program yang dimiliki oleh Kepala Bagian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana Dinas DPPKB. Oke. Lalu yang dimana program ini ditujukan kepada kesehatan remaja pada usia 10 sampai 24 tahun. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang kedepannya akan kita berikan kepada teman-teman bakal bermanfaat banget buat di masa yang akan datang. Lalu juga untuk mencegahnya terjadinya sebuah stunting dan anemia, tentu teman-teman semuanya perlu ilmu dan persiapan sebelum menikah ya. Jadi anemia itu adalah kondisi kurangnya sel darah merah pada tubuh kita, yang dimana ada bakal tertuju misalnya lemah, letih, lesu, lemah L seperti itu ya. Lalu juga akan berpicu pada tidak sehatnya kondisi badan kita tidak fit atau segala macam ya. Lalu juga untuk mengetahui cara mencegah terjadinya kondisi stunting, karena stunting ini tahun 2024 adalah puncaknya, yang dimana harus benar-benar turun di Indonesia teman-teman. Oke, mungkin program ini juga sedikit kupas sedikit ya, bahwa akan tayang pada hari Selasa dan Sabtu di akun sosial media kita Harmoni Generasi, atau kita sebut saja ARSI. ARSI adalah Harmoni Generasi, akan tayang pada Selasa dan Sabtu. Lalu juga akan tayang di TikTok, di YouTube kita, di Facebook, juga di Instagram. Jadi teman-teman jangan takut kita akan ketinggalan konten-konten, karena akan banyak konten-konten yang seru. Selain podcast, kita juga bakal bikin video yang asik-asik, yang TikTokan ya. Iya, bener banget. Aduh, suaranya siapa itu? Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya sudah mau ke-spill banget nih. Yang bintang tamu kita pada kali ini ada 2 orang teman-teman. Ada 2 orang cantik jelita dan juga sangat-sangat angguli. Kita sambut saja. Ini dia teman-teman kita dari Forum Generasi Berencana. Halo Kak. Halo. Cantik banget, semangat banget hari ini. Mungkin boleh perkenalan dikit ya teman-teman, supaya teman-teman hafal sama nama-nama bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama mungkin boleh langsung saja Kakak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Diska Aliananta. Bisa teman-teman panggil nih dengan nama Diska. Terus saya ini berusia 18 tahun sekarang, dan kesibukannya ini lagi nunggu waktu buat masuk kuliah ya, karena saya baru lulus tahun ini. Untuk saya aslinya orang Kecamatan Morakaman, lebih tepatnya di Desa Rantau Hempang. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada yang kenal saya, satu kampung gitu loh. Semoga kenal ya teman-teman, kalau perlu disapa kalau di jalan ya. Halo, dan saya Desi Watilase. Sering sekali dipanggil Desi, Otowati, Otolase, tapi keseringannya Kak Lase ya kalau di sekolahan. Padahal itu marga loh. Aduh, Banyak banget panggilannya ya. padahal cuma 3 nama doang. Dan saya berusia 17 tahun, dan saya bersekolah di SMKN 1 Tenggarong. Kesibukan saya pada hari ini sangatlah bingung ya guys, karena mau PKL. Bimbang Kak, kebanyakan bimbangnya sih kesibukan saya hari ini. Dan terus saya dari Kecamatan Tenggarong. Kalau ada yang kenal, halo ya, jangan lupa sapa-sapa saya juga. Halo Kakak Desi, halo Kakak Lase. Berarti ini ya. Oke, mungkin cukup segitu Kak ya perkenalannya. Kita akan perkenalan lagi ke tema yang sesungguhnya. Oke, selamat datang Kakak Diska dan juga Kakak Desi. Selamat datang di podcast Bincang Santai dengan tema kesehatan reproduksi pada remaja. Kalau nggak diperhatiin bisa berbahaya loh.
Nah, oke. Sebelum teman-teman lanjut nih, kita mungkin bakal sedikit ngasih tahu informasi tentang apa aja sih atau apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu. Mungkin bisa jelaskan langsung Kakak? Oke, dari saya Kak ya, kesehatan reproduksi itu kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sensitif reproduksi. Oke, dari Kak Rizka boleh menambahkan Kak? Oke, kalau tambahan dari saya sih biasanya ini anak-anak yang kurang pendidikan dari segi edukasi untuk organ reproduksinya. Jadi mereka nggak tahu menjaganya gimana sehingga bisa terjangkit penyakit organ reproduksi tadi. Iya, betul sih. Oh gitu, jadi kesehatan reproduksi ini tidak hanya dilihat secara fisik ya kakak-kakak, Iya, betul. namun juga dari secara sosial, secara mentality kita gimana, dan secara fungsi dan apalagi untuk memproduksi sebuah anak yang akan kita lahirkan juga membutuhkan persiapan yang cukup matang begitu ya. Betul. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan nextnya. Mungkin boleh diberitahu sedikit bagaimana sih cara mengetahui apa aja sih yang dimiliki penyakit oleh organ reproduksi kita gitu. Apa aja sih Kak? Ini ada beberapa garis besarnya ya penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi kita kalau kita tidak menjaganya, yaitu ada vaginitis, ada kista ovarium, terus ada kondiloma acuminata. Itu udah lumrah banget ya orang-orang dengar kondiloma gitu. Terus sama epididymis, sama terakhir ini biasanya banyak juga nih ke perempuan, kanker serviks. Wah, itu sih Kak. Jadi itu ya Kak, secara garis besarnya. Kalau untuk lebih luasnya masih banyak lagi, nggak bisa kita sebutkan semuanya ya kan, nanti habis lagi waktunya. Iya, betul banget sih Kak. Oke, tadi itu kan penyakit-penyakitnya nih. Terus kan ada juga nih masalah seputar kesehatan reproduksi. Misalnya mungkin boleh disebutin dari kakaknya yang tahu. Oke, dari saya Kak ya, yang saya tahu Boleh. tuh ada 3. Ya, yang pertama itu seks pranikah, kehamilan remaja, sama pernikahan dini. Kenapa terjadinya ketiga itu? Karena kebanyakan anak remaja zaman sekarang sudah melakukan hal itu dan mau gak mau mereka harus menikah, padahal tidak sesuai dengan umurnya. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Lanjut, terus bagaimana sih cara mencegah atau cara menjaga supaya organ reproduksi kita ini tetap terjaga dan sehat terus? Jadi nih ya Kak, banyak cara buat kita mencegah buat nggak terjadi nih infeksi kepada organ reproduksi kita, yaitu tuh ada dengan cara kita mencukur bulu kemaluan tidak sampai gundul, disisakan 1 cm. Itu berlaku buat perempuan dan laki-laki. Terus kita rajin mengganti pakaian dalam, jadi kayak nggak lembab gitu loh, nggak jadi sarang bakteri di situ. Terus juga kita menerapkan PHBS, itu pola hidup bersih dan sehat ya. Tentunya kita harus nerapin itu tuh dalam kehidupan kita biar kita nggak kena penyakit juga, bukan hanya penyakit organ reproduksi ya Kak Desi, betul. tapi penyakit lainnya juga. Ya, masih banyak sih ya, Kak. Dan yang terakhir ini ya, kita harus hindari banget, yaitu perilaku seks beresiko. Gimana sih itu yang biasanya orang pacaran berlebihan itu, nah sampai kayak mohon maaf nih ya, kissing itu sampai melakukan hubungan seksual seperti suami istri, Iya, padahal betul, Kak. mereka belum nikah gitu. Jadi itu yang harus kita hindari. Betul banget sih Kak. Jadi itu sih Kak menurut saya. Saya mau ngasih tau dikit juga nih tentang bagaimana cara menjaga. Tadi kan Dika bilang bahwa itu kita harus mengganti celana dalam kita supaya organ vital kita ini tetap sehat. Jadi kita harus ada tata caranya nih teman-teman. Misalnya dari cara pembersihannya dulu deh. Kalau misalnya kita setelah pipis misalnya ya, buang air besar, buang air kecil, itu tuh nggak boleh dari belakang ke depan, tapi harus dari depan ke belakang. Ingat ya teman-teman, jangan dari belakang ke depan, tapi harus dari depan ke belakang dan menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan.
Karena tangan kanan ini untuk makan ya teman-teman semestinya. Untuk yang kiri ini baru boleh untuk digunakan membersihkan alat kelamin kita, seperti itu. Terus juga kebersihan diri, jangan lupa mandi. Gunakan sabun-sabun yang tidak beresiko, misalnya kalaupun memang memiliki sabun khusus kewanitaan ya, tapi juga jangan berlebihan karena itu juga nggak baik ya. Ada waktu jangka panjang dan jangka pendeknya untuk sabun tersebut. Lalu juga kebersihan lingkungan. Nah, mungkin di kamar kita tentunya nih, nomor 1 di kamar kita. Jangan sampai ada tempat-tempat yang dimana bisa mengakibatkan adanya lalat misalnya seperti itu, atau semut-semut kan bisa aja tuh masuk tuh. Oke, bisa aja misalnya dari karena kita sering makan di tempat tidur, jadinya ada makanan yang tersisa atau nempel di tempat tidur kita, jadinya berakibatnya lalat ataupun nyamuk atau juga semut bakal nempel dan juga akan bisa saja masuk ke dalam area alat kelamin kita teman-teman. Jadi perlu jaga-jaga juga, jangan sampai tempat sampah di rumah kalian itu tertinggal atau beberapa hari nggak dibuang-buang. Oke, berarti juga ada kebutuhan gizi teman-teman. Nah, gizi ini kan bisa dari apa aja, tentunya juga teman-teman perlu mengkonsumsi obat tambah darah. Kalaupun misalnya teman-teman nggak suka sama obat TPD ini, bisa diganti dengan hati ayam teman-teman. Buat teman-teman yang suka banget sama hati ayam, itu bagus banget buat mengganti obat tablet tambah darah, karena ketika misalnya perempuan ya selalu mengeluarkan darah menstruasi pada setiap bulannya, maka akan berkurangnya sel darah merah kita. Jadi untuk mengganti sel darah merah tersebut, kita harus mengkonsumsi kembali obat tablet tambah darah atau digantikan dengan hati ayam. Terus nih Kak, pertanyaan yang terakhir mungkin ya, dari kebanyaknya pertanyaan tadi, ada berapa pertanyaan nih? Udah ada 4 ya, mungkin 5 ini bakal jadi pertanyaan terakhir. Aku bakal nanyain makanan atau minuman apa saja sih yang perlu dikonsumsi untuk menjaga supaya organ reproduksi kita ini tetap sehat dan fit seperti itu. Oke, saya jawab ya Kak. Seperti herbal-herbal lah ya. Herbal seperti jahe merah, kunyit, lawos atau lengkuas, dan jeruk nipis. Boleh juga tuh teman-teman jus ya Kak ya? Iya, betul. Jusnya tuh bisa dari sayuran juga kan, sama buah-buahan. Kalau dari kakaknya ada tambahan nggak? Biasanya sih biar rasanya lebih enak ya dijadiin jus aja sih. Kalau memang teman-teman nggak suka yang herbal-herbal. Betul, gitu. betul sih ya. Ya itu jawabannya. Oke, mungkin jamu berarti boleh Kak ya? Boleh. Buat jamu. Kalau buat laki-laki, boleh juga nggak jamu itu? Boleh. Boleh Kak, boleh. Tapi jangan terlalu keseringan meminum jamunya Kak. Oke, karena yang sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik, Nggak baik. ya teman-teman. Betul. Oke, mungkin kita boleh lanjut ke segmen Kak ya. Oh ya, sebelum lanjut ke segmen nih, aku mau ngasih tahu sedikit bahwa anemia ini juga akan berdampak pada orang-orang yang misalnya akan melahirkan anak. Jadi ketika kita memiliki kondisi anemia, itu akan berdampak pada anak kita resiko terjangkit kondisi stunting teman-teman. Oke, buat teman-teman supaya selalu dalam keadaan sehat, juga supaya menstruasinya lancar, supaya darahnya tidak berkurang banyak dan mengakibatkan lesu, mungkin teman-teman perlu meminum obat tablet tambah darah atau diganti dengan hati ayam dengan meminum setiap minggu 1 kali, dan ketika lagi masa menstruasi diminum 1 kali 1 hari, seperti itu ya. Jangan lupa nih kakaknya juga minum obat tablet tambah darah nggak? Minum dong. Masa nggak minum? Harus, itu harus ya kan? Harus. Jangan lupa ya teman-teman, harus minum, karena bukan cuma buat perempuan juga sih, ini buat laki-laki juga, karena laki-laki bisa aja terkena anemia gitu ya. Betul. Nah, anemia ini juga benar-benar penyakit yang tidak mudah teman-teman untuk disembuhkan, seperti itu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bakal masuk ke segmen fakta atau mitos. Oke, kali ini aku bakal ngajak teman-teman buat sekalian belajar, menguji tes apakah teman-teman sudah tahu tentang fakta atau mitos tersebut.
Jadi teman-teman nanti bisa bantu jawab dan dikirim hasilnya di kolom komentar di bawah ya. Dan apa ya di bawah? Nah, kira-kira bakal dapat berapa sih? Bener berapa sih gitu loh. Terus juga nanti aku bakal nanyain beberapa fakta atau mitos, pernyataan yang dimana akan dijawab oleh tamu kita pada podcast kali ini. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa tuh? Apakah benar sebanyak 22.000 remaja usia 10 sampai 14 tahun di Indonesia sudah menikah di usia yang masih belum cukup usia matang? 3, 2, 1. Fakta. Oke, fakta jawabannya. Kenapa tuh kakaknya? Mungkin salah satu bisa menjelaskan. Oke, dari Kak Rizka. Ya karena ini tadi apa ya, banyaknya remaja-remaja itu yang kurang edukasi ya Kak. Jadi mereka tuh melakukan seks bebas sehingga mengharuskan mereka menikah di usia dini dan mereka tuh belum matang usianya ya. Jadi makanya angka pernikahan usia dini di Indonesia ini lumayan tinggi ya. Betul tuh Kak. Oke, bener banget ya kak ya. Oke, mungkin boleh teman-teman apakah jawabannya tadi benar Benar atau apa salah? Terus, oke lanjutin pertanyaan kedua teman-teman. Jumlah perempuan di usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia lebih banyak yang sudah menikah daripada laki-laki. 3, 2, 1. Fakta. Fakta. Kenapa tuh? Silakan Kak Desi. Oke, saya jawab ya Kak. Kenapa fakta? Karena kebanyakan perempuan yang sudah melakukan hal-hal yang seperti itu adalah mereka melakukan pacaran ya, terutama ya pacaran yang terlalu berlebihan dan sampai mohon maaf gini. Nah, dan mereka mohon maaf nih saya bilang ya sangat melenceng, cepat merangsang banget gitu, apalagi seorang perempuan. Nah, begitulah Kak kalau jawaban saya ya dari saya. Oke, berarti jawabannya adalah fakta teman-teman. Udah bener berapa? Pertanyaan yang terakhir. Indonesia menempati ranking ke-37 di dunia dan ranking kedua di Asia setelah Kamboja untuk persentase pernikahan usia dini. Fakta atau mitos? 3, 2, 1. Fakta. Fakta lagi teman-teman. Oke, udah bener berapa? Terus di bawah kolom komentarnya. Oke, penjelasannya kenapa kak fakta? Karena ya betul-betul fakta ya tadi. Berdasarkan data yang tertulis sendiri pun juga mengatakan hal tersebut ada benarnya karena Indonesia menduduki angka kedua setelah Kamboja untuk di Asia ya teman-teman, angka stunting yang tinggi dan ke-37 di dunia dan itu angka yang sangat tinggi ya. Tinggi banget. Harapannya kita sebagai remaja sih bisa ya untuk mencegah sehingga mengurangi angka stunting di Indonesia. Nah, betul banget tuh. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia atau di daerah kita, tolong kerjasamanya lah betul. untuk menjadikan Indonesia ini sebagai apa sih kak namanya, emas. Indonesia emas di Betul. tahun 2045 ya nanti kita. Oke teman-teman, berarti ketiga dari pernyataan tersebut adalah fakta. Oke. Yang dimana memang benar teman-teman bahwa 3 fakta tersebut sudah dianalisa setiap tahunnya. Dan memang Indonesia ini masih banyak terjadinya pernikahan dini, apalagi usia-usia remaja ya yang semestinya menikah di usia yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Namun masih banyak yang terlanggar dan meminta dispensasi agar diperbolehkan menikah di usia yang tidak semestinya seperti itu. Kondisi belum cukup matang gitu ya kak ya. Iya, betul. Masih dini gitu. Masih dini ya, belum cukup umur apalagi bakal hamil dan melahirkan seorang anak gitu. Padahal mereka sebenarnya ini masih remaja, masih anak-anak yang masih harusnya melanjutkan kehidupan sebenarnya ya, memiliki banyak bagaimana sih harus menyiapkan keluarga berencana itu, keluarga yang memiliki tahu dengan fungsi-fungsi apa aja sih yang harus diterapkan di keluarga kita seperti itu. Betul. Karena menikah bukan hanya tentang cinta teman-teman, tapi juga bagaimana dengan kasih sayangnya seperti itu. Apa yang harus kita berikan kepada keluarga, kita harus tahu itu teman-teman. Oke, mungkin
segitu aja dulu Kak ya. Terima kasih banyak sudah hadir pada podcast kali ini. Podcast pertama kali kita di Harmoni Generasi, di tempat obrolan dan konsultasi keluarga berencana. Oke. Sekaligus kita mungkin sedikit menghafalkan ya teman-teman, ada ini ya slogannya. Jadi ketika saya bilang Harmoni Generasi, teman-teman kakak-kakaknya boleh jawab damping remaja cegah stunting. Oke. Mungkin salam-salam buat keluarga di sana. Anak mama gak masuk prime mama. Halo. Oke, mungkin ada sedikit pantun Kak? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada kayaknya dulu. Karena saya tidak pintar berpantun. Betul. Berpuisi bisa nggak? Aduh jangan, nanti hilang durasinya ini. Oke. Anak Pak Gio gantung diri. Saya Hilda pamit undur diri. Dadah.